Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kawan-kawan? Saya doakan kawan-kawanku semuanya di mana saja berada. Saya doakan semoga sehat walafiat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kawanku yang sudah mampir ke channel saya, sudah komen, like, dan subscribe di channel saya. Saya doakan juga semoga diberikan kemudahan dan kelancaran rezekinya, amin. Halo kawan-kawan, di video tutorial ini saya berbagi pengalaman saya, berbagi ilmu kepada kawan-kawan yang mungkin ada yang belum tahu. Ini real berdasarkan apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, yaitu tentang penyakit asam lambung yang naik ke hulu hati atau disebut penyakit angketi psikometis. Ini saya kena penyakit ini sudah 4 bulan yang lalu. Saya alami selama 2 minggu kawan-kawan. Dan saya tahu penyakit ini 2 bulan yang lalu itu banyak tetangga saya atau kawan saya itu membicarakan penyakit ini. Ternyata penyakit ini sama seperti apa yang saya alami kawan-kawan. Jadi pertama kali saya kena penyakit angketi psikometis atau disebut asam lambung naik hulu hati itu, pertama yang saya rasakan itu kepala pusing, badan meriang, panas dingin, juga batuk. Yang pertama itu batuknya batuk biasa, tapi batuknya itu jegil, nggak ada nggak berhenti kawan-kawan, terus batuk aja. Terus di hari kedua itu sakitnya itu tambah parah kawan-kawan. Di situ batuknya itu mengeluarkan lendir, dahak, atau orang Jawa mengeluarkan riak. Itu kawan-kawan. Pada saat waktu batuk itu di bawah dada itu sakit. Jadi di bawah dada ini merasakan sakit yang luar biasa. Juga di tenggorokan ini juga merasakan sakit, juga panas kawan. Itu yang saya rasakan pada waktu sakit asam lambung naik hulu hati atau disebut penyakit angketi psikometis. Dan parahnya lagi itu kawan-kawan, kalau malam itu nggak bisa tidurnya nggak bisa nyenyak, nggak bisa tidur telentang, nggak bisa tidur berbaring, itu nggak bisa. Tidurnya itu saya di sini di sofa sambil badan ini saya sandarkan ke kursi, lalu badan itu pun juga batuk-batuk kawan-kawan. Nggak bisa tidur di jam itu, nggak bisa, batuk-batuk sambil mengeluarkan dahak, mengeluarkan lendir itu, riak itu. Terus di hari kedua itu saya pergi ke bidan untuk minta resep. Saya bilang, saya katakan bahwa saya sakit kepala pusing, badan meriang, batuk-batuk, mengeluarkan lendir, dahak. Itu saya dikasih resep, kasih obat, saya minum. Beberapa hari itu sudah habis, tapi di situ nggak ada perubahan, nggak ada hasilnya, nggak ada hasilnya. Sehingga pada waktu itu saya ada teman di situ berkunjung di tempat saya sambil mengasihkan resep obat, sama dia itu pernah sebelumnya mengalami penyakit seperti itu, dan dia memberikan resep kepada saya untuk beli di apotek kawan-kawan. Dia juga merasakan penyakit itu selama 3 minggu, ya sama seperti yang saya alami, batuk, merasakan dahak, badannya meriang, kepalanya pusing, kalau malam nggak bisa tidur soalnya batuknya jegil, dan badan tuh merasakan cekot-cekot. Jadi kalau saya itu malam tuh yang saya rasakan tuh badan juga merasakan, kaki, tangan, seluruh tubuh itu merasakan sakit. Kalau orang Jawa tuh bilangnya cenut-cenut, itu cekot-cekot. Sampai di situ tuh saya tuh kalau malam bawa ini saya baluri ini kawan-kawan, kalau saya olesi hot cream ini di tangan, di kaki, di ini betis, sama di pinggang tuh saya kasih
hot cream ini supaya saking sakitnya itu kawan, supaya nggak terlalu sakit, itu saya kasih ini hot cream itu. Jadi malam itu saya tidurnya di sini, di belakang ini, di sofa ini, sambil duduk tersaring, kepala saya sandari bantal. Terus teman saya itu berkunjung ke tempat saya, dia memberikan resep, katanya cocok buat dia. Ini resepnya kawan-kawan, ini beli di apotek 3 resep ini nggak sampai 15.000. Yang pertama itu sudah saya minum habis. 3 resep ini kalau 3 biji pagi, siang, sore, berarti 9 biji kawan. Ini nggak ada 4 hari sudah habis kawan. Tapi kenyataannya juga nggak ada hasilnya, buat saya nggak cocok. Sehingga di situ saya itu, pikiran saya itu takut, sebenarnya was-was. Saya kira itu penyakit COVID varian baru, sampai saya punya prasangka gitu, gimana terus kalau saya sampai meninggal ya gitu. Sehingga di situ saya berpikiran yang positif, itu saya harus bisa melawan yang namanya sakit kayak gini. Istilahnya di situ kita masih punya tanggung jawab, istilahnya menghidupi anak istri. Sehingga di situ saya itu bikin minuman tradisional, istilahnya minum jamu, yaitu telur ayam kampung sama madu sama kunyit. Itu saya minum pagi dan sore. Ternyata itu ada hasilnya kawan-kawan. Hasilnya itu untuk meringankan batuk yang mengeluarkan lendir, itu tidak terlalu sakit di tenggorokan. Jadi keluarnya itu kalau batuk itu enteng sekali, nggak terlalu sakit sebelumnya minum telur ayam kampung itu sama madu sama kunyit. Pagi sore saya minum itu. Siangnya itu saya bikin yang namanya beras kencur. Beras kencur itu saya minum siangnya. Ya, beras kencur kawan-kawan, kalau yang sudah tahu beras kencur, ya beras direndam di air selama 1 hari, terus di blender sama kencurnya, terus dimasak sampai mendidih, dikasih gula sama garam. Itu siangnya juga saya minum itu. Ini kalau pada waktu sakit itu kawan-kawan, tenggorokan sakit, kalau dimasukin makanan itu nggak bisa, sakit sekali di sini kawan-kawan. Hingga di situ saya makan itu cuma 3 sendok 4 sendok itu sudah alhamdulillah bisa masuk itu. Hingga di situ saya itu nggak makan nasi, makannya itu bubur jenang, bubur dari tepung beras itu. Sampai saya itu bikin yang namanya dari tepung sagu tapak tani itu saya untuk makan, untuk menahan lapar itu kan. Itulah kawan-kawan yang bisa saya omongkan. Berarti bahwa kalau teman-teman yang mengalami seperti saya, yaitu kena penyakit asam lambung naik ke ulu hati, atau disebut penyakit anxiety psikomatis, atau disebut penyakit GERD. Jadi jangan patah semangat kawan-kawan, kita harus berjuang, kita harus positif, berpikiran positif, supaya kita itu bisa melawan penyakit seperti kawan-kawan. Memang yang namanya manusia itu ada cobaan, ada halangan, istilahnya, yaitu istilahnya yang namanya sakit itu, siapa yang mau kena sakit ya istilahnya kita yang nggak mau, yang namanya maunya itu sehat terus. Tapi ya namanya yang atas berkehendak lain, ya kita supaya berusaha meskipun sakit, gimana caranya supaya kita itu tetap
badan kita, stamina kita terjaga. Gimana caranya kita itu tidak mengandalkan obat-obat dari rumah sakit, obat-obat atau pil-pil dari apotek. Yaitu tadi kawan-kawan yang saya bisa istilahnya ungkapkan kepada kawan-kawan, saya katakan kepada kawan-kawan, yaitu cara lain selain saya minum obat itu juga saya minum obat tradisional tadi itu, istilahnya obat kencur.